Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda sudah bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu. Level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi, jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wafi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik nih, seperti Terima kasih. bursa ya. Ya, terima kasih Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini Indeks Harga Saham Gabungan tampaknya masih melanjutkan penguatan Pak Wafi di awal pekan, meskipun di beberapa menit jelang penutupan ini penguatan lebih ke arah terbatas. Bagaimana analisis Anda? Penguatan yang terjadi hari ini di tengah penantian investor terhadap rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan keluar pada Rabu pekan ini. Ya, memang kalau saya lihat sebenarnya investor di Indonesia ya lebih banyak melakukan aksi wait and see. Ini terlihat dari hari Jumat kemarin, di mana kan hari Jumat koreksinya cukup dalam juga, dan itu juga kalau kita lihat terkena dampak dari katalis dari global juga, di mana ada data non-farm payroll yang keluar kan di Amerika yang terlihat kelihatannya lebih jelek daripada perkiraan. Jadi di pekan ini saya rasa memang investor masih akan menantikan data inflasi juga, di mana kenapa data inflasi ini menjadi sangat penting, karena data inflasi ini yang akan menentukan apakah nanti The Fed akan menghentikan momentum kenaikan dari Fed rate atau justru akan tetap melanjutkan untuk menahan laju inflasi ini, jangan sampai terjadi yang namanya mungkin hyperinflation atau mungkin recession dan lain sebagainya. Jadi data inflasi ini saya lihat dinantikan nih oleh pelaku pasar, dan itu sebenarnya terlihat juga dari nilai transaksi IHSG kita di hari ini yang sebenarnya relatif cukup rendah dibandingkan rata-rata nilai transaksi harian IHSG di hari Senin terutama ya. Baik, beberapa proyeksi ini sudah keluar nih Pak untuk inflasi Amerika Serikat. Banyak memproyeksikan inflasi Amerika Serikat akan melandai di 3,1% di catatan bulan Juni. Artinya ini tinggal beberapa poin lagi untuk mencapai target The Fed di 2%. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Apakah ini juga akan memacu nantinya untuk The Fed untuk tidak lebih hawkish lagi ke depannya? Ya, sebenarnya kalau dari kami sendiri ya, ekonom kami melihat sebenarnya momentum penurunan laju inflasi di Amerika ini sebenarnya sudah terlihat dari bulan Juni. Walaupun memang masih lebih tinggi ya dibandingkan dari target The Fed, tapi secara momentum ini mulai ada perlambatan. Dan kalau misalkan momentum itu bisa terjaga, paling tidak terjaga saja. Jadi mungkin angka inflasinya masih tetap di atas target tadi ya. Estimasi kan kalau kita lihat estimasi para ekonom di Amerika melihat sekitar masih di angka 3%-an gitu ya untuk inflasi Amerika, masih jauh lebih tinggi. Tadi kan targetnya mungkin sekitar 2 sampai 2,5%. Tapi kalau secara momentum mulai ada penurunan, ini diharapkan akan menjadi mungkin alasan bagi The Fed untuk tidak kembali lagi menaikkan tingkat suku bunganya. Dan itu juga yang menjadi analisa ekonom kami sebenarnya Pak David, yang melihat bahwa kelihatannya The Fed secara momentum dari baik sisi inflasi sudah mulai ada perlambatan, sehingga tidak perlu lagi untuk menaikkan tingkat suku bunga Fed rate-nya sampai dengan akhir tahun. Tapi tetap angka ini menjadi salah satu yang diperhatikan juga oleh para investor. Tapi Anda melihat untuk pertemuan Juli suku bunga akan tetap dinaikkan di 25 basis point? Sampai dengan saat ini saya melihat belum ada katalis yang menuju ke arah sana ya, karena kalau kita lihat beberapa data, memang data pentingnya nanti ya di data inflasi, tapi seperti yang non-farm payroll, walaupun memang ada sedikit penurunan di bawah perkiraan. Kemudian kalau kita lihat dari rata-rata harga komoditas juga yang masih relatif cukup rendah juga, walaupun mulai ada kenaikan di beberapa harga komoditas, tapi masih sejauh ini masih terjaga, sehingga saya melihat secara keseluruhan belum ada sinyal katalis yang bisa membuat The Fed kemudian kembali lagi menaikkan tingkat suku bunganya. Mungkin katalis pentingnya nanti di inflasi nanti ya, di hari Rabu. Baik. Nah, dari dalam negeri, kalau kita lihat dari sisi rotasi pergerakan sektoral, beberapa sektor yang dinilai cukup sensitif dengan kenaikan suku bunga acuan ini, diantaranya perbankan big cap, perbankan digital, kemudian properti hari ini tampaknya mengalami penguatan. Meskipun sektor energi hari ini juga menjadi penopang
untuk indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Ya, sebenarnya cukup menarik ya, karena kalau kita lihat pergerakan dari sektor-sektor yang bisa dibilang sensitif terhadap tingkat suku bunga ini, saya lihat katalisnya lebih banyak terhadap ekspektasi dari laporan keuangan. Di mana kalau kita lihat untuk saya mencatat tadi sektor perbankan saja. Sektor perbankan seperti yang kita ketahui sangat rutin memberikan data laporan per bulannya, dan indikasinya menunjukkan kelihatannya performa di kuartal kedua dan bahkan mungkin bisa berlanjut nanti di kuartal ketiga ini akan cukup bagus, terutama untuk bank yang buku 4 ya, bank besar. Kemudian untuk dari sektor properti sendiri, di sini kalau kita lihat cukup menarik karena di tengah kenaikan tingkat suku bunga atau BI rate ya, ternyata sektor properti ini justru mengalami kenaikan performa terutama dari sisi marketing sales. Yang kita lihat ini salah satu faktornya adalah faktor dari sisi reopening juga. Dan yang kedua ini adalah faktor harga komoditas yang memang kalau kita lihat mengalami kenaikan kan dalam periode mungkin dari 2021 dan 2022 mungkin puncaknya ya di harga komoditas itu. Dan itu sedikit banyak berkontribusi juga terhadap tingkat permintaan dari sektor properti yang biasanya kalau kita bicara mengenai sektor properti harusnya pergerakannya berbanding terbalik nih dengan tingkat suku bunga. Jadi ketika tingkat suku bunga mengalami kenaikan, ini akan menjadi tekanan negatif buat sektor properti. Nah, dari sisi sektor energi sendiri memang kalau sektor energi atau sektor komoditas kita lihat secara penurunan memang sudah cukup terbatas nih Pak David. Di mana Ya. penurunan yang sudah terjadi itu sudah cukup dalam dan perlahan-lahan di sini sudah mulai kembali pulih. Jadi secara katalis memang bisa dibilang sentimennya agak sedikit berlainan ya, atau tidak berkaitan dengan sentimen inflasi atau Fed rate nanti. Oke, baik. Kita akan coba fokus ke perbankan terlebih dahulu. Pak Wafi, beberapa perbankan big cap hari ini tampaknya menjadi penopang meskipun beberapa saham diantaranya BBNI justru mengalami tekanan tapi tidak terlalu dalam ini. Perbankan big cap tadi sempat Anda singgung, ini berkaitan dengan optimisme rilis kinerja mereka di kuartal kedua akan tetap lebih baik di tengah tekanan eksternal begitu. Tapi bagaimana Anda melihat kebijakan suku bunga sebenarnya baik itu hawkish, kemudian dovish dari The Fed, ini memberikan dampak seperti apa ke perbankan dovish? Akankah positif negatif atau hawkish juga posisinya sama sebenarnya untuk perbankan? Ya, sebenarnya karena secara sifatnya ini perbankan kan nature bisnisnya itu lebih ke arah defensif sebenarnya Pak Dev. Ya, jadi saya melihat bahwa strategi apapun atau kondisi apapun ya, kita bicara kondisi apapun, apakah itu dovish ataupun hawkish gitu ya, ketika tingkat suku bunganya tinggi atau tingkat suku bunganya rendah, perbankan bisa memainkan strategi manapun. Dalam artian seperti ini, ketika tingkat suku bunga tinggi, perbankan akan diuntungkan dengan net interest margin yang lebih tinggi atau bunga kredit yang lebih tinggi ya. Dan perbankan juga akan lebih, terutama bank yang lebih besar, bank buku 4 ya, akan lebih selektif juga dalam memberikan kreditnya sehingga kenaikan pendapatan bunga tadi itu tidak diikuti dengan kenaikan non-performing loan atau NPL. Nah, di sisi lain kalau misalkan ternyata tren suku bunganya mengalami penurunan atau relatif cukup rendah, perbankan pun masih akan tetap bisa mendapatkan keuntungan melalui apa? Melalui volume atau jumlah kredit yang dikeluarkan. Jadi itu bisa diimbangi. Jadi dan in all memang ini spesifik yang paling diuntungkan adalah bank buku 4 ya, di mana secara aset dan franchise juga dan jaringan itu cukup besar dibandingkan bank yang lebih kecil. Makanya kalau kita lihat secara performa di kuartal 1 dan kuartal kedua, itu memang ada satu disparitas yang sangat jauh sekali berbeda ya antara performa bank buku 4 dan bank-bank lain yang lebih kecil sebenarnya. Baik, dengan posisi penguatan di hari ini, bagaimana rekomendasi Anda untuk perbankan big cap, baik dalam jangka pendek maupun menengah? Sama-sama kita ketahui, para investor lebih cenderung trading kepada saham perbankan big cap di beberapa waktu terakhir. Ya, untuk perbankan big caps ya, untuk jangka pendek ataupun jangka menengah sebenarnya masih bisa dilakukan strategi trading nih Pak David ya. Terutama memang untuk jangka menengah dan jangka panjang terutama itu bisa dilakukan akumulasi beli terhadap saham-saham big banks tersebut. Tapi spesifik untuk jangka pendek, saya rasa memang harus lebih ketat lagi dalam melakukan rotasi di antara four big banks tersebut ya. Jadi kalau kita melihat memang ada 1-2 bank big banks yang sudah mengalami kenaikan cukup tinggi, mungkin baiknya kita pindahkan dulu ke bank lainnya yang masih di big banks yang tapi secara pergerakan harga sahamnya belum signifikan.
Baik, dari keempat perbankan big cap ini mana yang lebih Anda rekomendasikan Pak Wafi dari sisi teknikal, kemudian juga dari beberapa faktor yang sudah Anda sebutkan tadi? Ya, memang kalau kita lihat dari sisi pergerakan harga saham, kita bicara secara teknikal ya. Teknikalnya sendiri yang saya lihat masih memiliki prospek cukup bagus. Yang pertama itu adalah di BNI, kemudian yang kedua itu adalah di BRI, yang ketiga di Mandiri, dan terakhir BCA, itu secara urutan. Tapi kalau kita bicara secara fundamental, fundamental yang kami sukai dari RHB Sekuritas itu yang pertama urutannya itu adalah BRI, yang kedua adalah BNI, yang ketiga Mandiri, dan terakhir adalah BCA. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikal sambil menunggu updatean data perdagangan di sesi kedua hari ini. Pak Wafi, BBRI menguat di 0,47% dan ditutup di level 5.400 di penutupan sesi kedua hari ini. Analisis secara teknikalnya Pak, support dan resisten yang bisa diperhatikan untuk BBRI? Ya, untuk level support yang bisa diperhatikan ada di level 5.350, sementara untuk level resistansnya masih cukup lebar di 5.600 untuk BBRI. Rekomendasinya Pak Wafi untuk BBRI, Pak? Ini masih bisa untuk akumulasi buy. Oke, Anda juga sepakat untuk merekomendasikan trading untuk posisi BBRI saat ini? Ya, ini masih bisa dilakukan trading buy juga. Oke, 5.400 menguat di 0,47% untuk BBRI. Sementara untuk BMRI, Pak? Ya, untuk BMRI di sini kalau kita lihat koreksinya juga sudah relatif terbatas. Posisi sekarang di 5175 itu sudah mulai bisa entry sampai dengan level 5100. Itu adalah area supportnya. Sementara untuk level resistance-nya itu ada di level 5300 sampai dengan 5400. Oke, di penutupan hari ini untuk BMRI mengalami penguatan pemirsa di 0,49% dan berada di level 5.175. Untuk BBNI, Pak Wafi tampaknya kurang seirama dengan perbankan lain ini, Pak. Justru melemah di 0,28% di 9.050. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBNI? Ya, sebenarnya pelemahan yang terjadi ini kalau kita lihat kan sudah 3 hari berturut-turut ya. Jadi ini memang ada potensi untuk rebound juga, apalagi penurunan yang terjadi ini masih bertahan di atas level support yang cukup kuat, yaitu di level 9.000 nih, Pak David. Jadi level 9.000 bisa diperhatikan dari level support yang cukup kuat. Posisi sekarang lebih mendekati level support, jadi sudah bisa jika ingin melakukan akumulasi beli. Resistance di 9.100 sampai dengan 9.300. Baik, analisis dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, sebelum kita lanjutkan, saya akan update terlebih dahulu penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau dengan pelemahan terbatas di 0,22% dan level 6.700-an masih mampu dipertahankan, tepatnya di 6.731,038. Namun level ini cukup jauh dari level tertinggi yang sempat disentuh di sepanjang perdagangan hari ini di 6.763,546. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan dari MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45, di mana MNC 36 mengalami penguatan di 0,46%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,09%, LQ45 menguat di 0,26%, dan ditutup di level 950.199. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di sesi kedua hari ini. Properti memimpin penguatan di 1,70%, energi juga menguat di 1,17%, teknologi menjadi pemberat di 0,78%, dan konsumsi primer melemah di 0,46%. Selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers mengalami penguatan signifikan, didominasi oleh perbankan big cap. BMRI di 5.175, BBRI menguat di 5.400, BBCM menguat di 9.050, BMTR juga menguat di level 365. Kemudian posisi saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan di hari ini. Telkom melemah ke 3.950,
AMMN yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia hari ini tertekan di 17.50. Gajah Tunggal setelah rally dalam beberapa hari terakhir sudah naik signifikan. Hari ini koreksi di 1.210 dan ACES juga melemah, tapi level 700-an masih mampu dipertahankan dan ditutup di level 710. Itu dia beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX International Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung dan berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Wafi, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, saya akan coba ulas terlebih dahulu dari sektor properti. Tadi pun juga sempat Anda singgung sebenarnya di sesi pertama kita talk show tadi pada hari ini, namun saya akan coba ulas lebih dalam lagi, terutama dari sisi teknikal ini, kebangkitan sektor properti hari ini. Dari sisi teknikal, bagaimana analisis Anda pergerakan dari IDX properti sampai sejauh ini, kemudian kalau kita kaitkan dengan penguatan yang terjadi hari ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat pergerakan harganya atau chartnya dari sektor properti ya, IDX properti, chart yang kita gunakan, ini sudah menunjukkan tren bullish dari mulai bulan Maret nih, Pak David. Jadi memang sudah kelihatan bahwa pasar sudah mengantisipasi performa yang bagus di tahun ini itu dari mulai akhir kuartal 1 sepertinya. Dan posisi level terakhir ini penutupan memang sudah kita lihat lebih tinggi dibandingkan posisi di kuartal keempat 2022 kemarin. Dan secara tren ini masih bisa melanjutkan lagi kenaikannya. Tren bullish, koreksi yang terjadi mungkin masih bisa, tapi lebih ke arah koreksi wajar. Kalau saya bicara level, di sini mungkin level support yang bisa diperhatikan itu di sekitar 725, sementara untuk level resistance index propertinya sendiri itu masih terbuka sampai dengan level 820. Artinya ini dari hitung-hitung secara teknikal, penguatan yang terjadi tidak hanya berlangsung sesaat saja, tidak hanya rotasi sektoral saja, tapi juga didukung dari sisi teknikalnya begitu Pak Wafi, dan juga volume dari masing-masing saham properti ini juga mengalami penguatan begitu. Iya, betul sekali Pak David. Jadi baik secara teknikal ataupun secara momentum dan juga secara aktivitas perdagangan di sini kalau kita lihat memang semuanya mendukung kenaikan yang terjadi. Memang sempat ada koreksi yang terjadi kalau kita lihat di sekitar bulan Juni ya. Ya. Tapi kemudian itu koreksi wajar yang kemudian sekarang sudah kembali berbalik arah nih. Baik. Juga melanjutkan fase bullishnya. Oke, kebetulan ada pertanyaan yang masuk menanyakan saham-saham properti dari Ibu Liana, Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham DILD, Pak. Intelland Development Tbk hari ini koreksi di 2,22% di 264, tapi secara mingguan ini DILD cenderung mengalami penguatan seiring juga dengan penguatan dari saham-saham properti lainnya. Analisis Anda untuk DILD? Ya, ini DILD salah satu saham yang masuk top 20 jewels ya RHB Sekuritas Indonesia, dan kalau kita lihat secara teknikalnya sendiri ini koreksinya lebih koreksi wajar, masih ada level support di sekitar 250. Itu adalah sekaligus level support bullish channelnya, Juliana, dengan potensi resistance ini masih terbuka sampai dengan level 300 untuk DILD. Rekomendasinya seperti apa, Pak Wafi? Kebetulan Ibu Liana ini tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum ini. Ya, sebenarnya untuk jangka pendek mungkin bisa di take profit terlebih dahulu. Asumsi saya mungkin kalau Bu Liana masuknya di bawah ya, karena ini harganya juga sudah rally dari mulai 160 nih di bulan Mei ya. Bisa take profit terlebih dahulu, lalu buyback lagi di level sekitar mendekati level 250. Namun kalau apabila ternyata posisinya di atas ya, mungkin kalau kita katakan mungkin ada potensial nyangkut di situ ya. Ini bisa averaging down di sekitar level 250. Baik, analisis untuk saham DILD, pertanyaan dari Ibu Liana di Surabaya untuk saham-saham di sektor properti. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.